Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang fadilah orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya yang masih kecil meninggal dunia terlebih dahulu. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara keutamaan orang tua yang diberi musibah oleh Allah dengan meninggal anaknya, bahwa mereka selain daripada mendapatkan pahala bersabar seperti sabarnya seorang Nabi, yaitu tauladan kita Nabi Muhammad, yang juga meninggal anak-anaknya semua di waktu kecil yang laki-laki. Selain itu mereka juga mendapatkan jaminan orang tua yang bersabar, maka mereka dijamin akan masuk ke surga dengan musibah meninggalnya anak-anak mereka yang masih kecil. Dan kita telah membacakan hadisnya, di antaranya dari Anas bin Malik, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kedua hadis itu Nabi menyatakan tentang orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, maka mereka dijamin mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bagaimana dengan jadi Nabi menyebutkan dalam hadis Aisyah, kalau meninggal 3 orang dan dia bersabar, dijamin surga orang tuanya. Lalu dalam hadis itu disebutkan, ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma 2 yang meninggal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walaupun 2. Nah, seandainya ada yang bertanya, bagaimana kalau yang meninggal 1 ya Rasulullah? Maka tetap diyakini jawaban Nabi, walaupun 1. Yang penting intinya kesabaran orang tua menerima musibah tersebut. Dan di ujung pertemuan yang lalu kita juga sudah menceritakan salah satu kisah yang sahih, yaitu seorang ibu di masa Rasulullah yang bernama Khansa binti Amr, dan beliau dijuluki dengan Ummu Asy-Syuhada, yaitu ibunda para syuhada. Kenapa dijuluki begitu? Karena beliau punya anak laki-laki 4 orang yang semuanya menjadi syahid, ya, walaupun tidak meninggal di usia dini, tapi yang menjadi intinya kesabaran beliau ketika 4-empatnya syahid. Bahkan beliau bergembira setelah mendengarkan kabar bahwa anaknya semua syahid di medan perang. Beliau bahkan berkeliling memberi makanan-makanan kecil kepada tetangga-tetangganya dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjemput anak-anakku menjadi syahid. Jadi kegembiraan yang luar biasa sampai dilampiaskan dengan rasa gembira itu. Ya. Bayangkan iman seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, tapi bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan semua anaknya sampai ke surga. Maka beliau dijuluki dengan Ummu Syuhada, ibundanya
para syahid. Baik, kita lanjutkan berikutnya, fadilah yang ketiga, yaitu orang tua yang meninggal oleh anak-anaknya itu diberikan ketenangan hati oleh Allah kalau dia telah mengetahui bahawa anak-anaknya sebenarnya dilanjutkan pengasuhan dan pemeliharaan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai datangnya kiamat. Jadi ini salah satu keutamaan anak-anak yang meninggal dunia di waktu balita atau sebelum mumayyiz, atau boleh sebelum baligh, itu semuanya adalah anak-anak di dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak yang lahir maka dia masuk ke dalam golongan fitrah, bahkan tidak dibebankan dosa dan pahalanya pun dilimpahkan ke orang tuanya bila dia melakukan satu kebaikan di masa kecilnya. Dosanya tak tercatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'al qalam an salasin, pena malaikat diangkat dari 3 orang, yaitu dari anak-anak, anis sabi hatta yablugh. Pena malaikat diangkat tak mau mencatat perbuatan anak-anak yang belum baligh, walaupun zahirnya berdosa tapi dia tak dicatat dosanya. Anak-anak belum baligh, tak solat, tidak berdosa, cuma hati-hati orang tuanya yang akan dibebankan dosa ketika umur 7 tahun belum mengajari anaknya solat. Anaknya meninggal umur 10 tahun belum baligh, maka anak itu masih dalam kondisi fitrah hatta yablugh. Anak-anak melakukan suatu kebaikan, umur 6 tahun sudah salat sempurna, bagus bacaannya, ada yang sudah hafal 5 juz, 7 tahun ada yang sudah hafal bahkan 30 juz. Setiap bacaannya, pahalanya tidak dicatat di atas namanya, tapi di atas nama orang tuanya, di atas nama guru-gurunya. Tapi ini rahasia, Pak, jangan kasih tahu anak-anak, nanti mereka nak mau hafal Quran lagi. Ini jangan pulang pengajian ini bapak kasih tahu ke anak-anak, nak, kamu tu tidak ada pahalanya, walaupun kamu hafal Quran, pahalanya untuk kami, nak. Jadi itu jangan kasih tahu. Ini dalam pengajian ini tidak ada anak-anak kan? Jadi kasih tahu, tetap beri semangat. Cuma kita dihargai Allah, pahala untuk kita. Dan dari dulu dalam hadis sudah disebutkan, orang-orang dulu pun membawa anak-anak mereka berhaji walaupun belum sah hajinya, tapi perjalanan itu dianggap berpahala. Makanya muncullah haji tarik, 2 bulan sudah haji. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu keadaan anak-anak tidak dicatat dosa kepada mereka. Oleh karena itu, seandainya mereka meninggal, bagaimana keadaan mereka? Tentu orang akan merasa nasibnya begitu merana karena ditinggal mati oleh anak-anaknya. Itu karena mereka tidak tahu keadaan anak itu setelah meninggalnya. Kalau sudah tahu, maka semua orang tua bahkan mungkin berharap semoga anaknya meninggal di waktu kecil. Bagaimana nasib mereka? Ternyata di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan semua anak-anak yang meninggal dunia di waktu kecilnya, maka mereka kemudian diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Sarah, dan diasuh itu di satu tempat yang tidak disebutkan dengan pasti, itu perkara gaib. Dikumpulkan semua anak-anak itu, diasuh, disayang-sayang, ditimang-timang
sampai hari kiamat, hari kebangkitan datang, lalu nanti mereka diperjumpakan kembali dengan orang tuanya. Jadi tidak hilang anak kita, tetap kembali. Dan semua itu hal yang gaib yang kita tak boleh menceritakannya kecuali berdasarkan dalil. Dan ada beberapa dalil yang menyebutkan masalah itu. Di antaranya hadis yang pertama, riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna zarari al-mu'minin fil jannah yakfuluhum Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya, kata Rasulullah, semua keturunan-keturunan kaum mukminin yang meninggal di waktu kecil, maka mereka akan masuk surga dan dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim sambil menunggu kapan masuk surga. Tentu masuk surga yang dimaksud adalah berdasarkan prosedur, pintu surga baru dibuka ketika malaikat mendengarkan ketukan pintu dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis yang sahih. Mereka diperintahkan Allah, jangan buka pintu surga kecuali engkau mendengarkan ketukan dari seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surga-surga yang dimaksud dalam hadis itu taman-taman yang indah. Disitulah anak-anak dikumpulkan, dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti dalam hadis yang berikutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, Al-Hakim, sahih di dalam Sahih Jami' As-Saghir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah, anak-anak kaum mukminin itu dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di satu gunung, di satu pegunungan yang berada di surga, artinya di taman-taman surga. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah, dan mereka sekarang diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Sarah. Hatta raddahum ila abaihim yaumal qiyamah, sampai mereka dikembalikan ke orang tuanya masing-masing di hari kiamat. Jadi itu hadis kedua yang menyatakan tentang jaminan pengasuhan kepada anak-anak yang meninggal di waktu kecilnya. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, berdasarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah dimimpikan Allah telah berjumpa dengan anak-anak kaum mukminin yang dikumpulkan Allah di tempat tersebut. Hadis dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yusiru ay yaqula li ashabihi, di antara salah satu yang paling suka ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya adalah, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Nah, jadi Rasulullah, salah satu pertanyaan yang sering Rasulullah tanyakan ke sahabat adalah, tadi malam siapa yang mimpi? Maksudnya bukan mimpi basah, tapi maksudnya mimpi apa kalian tadi malam. Kenapa Nabi bertanya itu? Ada kalanya mimpi-mimpi tersebut juga bisa menjadi sebuah nasihat kepada mereka, dan Nabi termasuk yang diizinkan mengetahui takwil mimpi, cuma tidak setenar Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi kita Muhammad juga tahu maksud-maksud daripada mimpi. Dan seperti yang sudah pernah kita pelajari, mimpi itu tidak semuanya perlu ditakwilkan. Karena mimpi terbagi tiga. Yang pertama ru'yatul haq, yaitu mimpi para nabi,
dan itu adalah mimpi yang benar. Jadi wahyu itu bisa turun melalui mimpi. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang perkara gaib, siksa-siksa di alam kubur, itu berdasarkan mimpi. Ada hadis-hadis yang panjang dari Samurah bin Jundub yang menyatakan bahawa Nabi dibawa oleh dua malaikat, lalu melihat ada orang yang sedang begini, disiksa dengan cara begini. Nanti di ujung hadis Nabi bertanya, yang tadi apa dosanya? Lalu malaikat menjawab, mereka yang sedang dipotong bibirnya, dikuakkan bibirnya sampai terpotong kanan kirinya, mereka yang suka mengupat. Lalu nanti ada orang yang begini dan begitu, yang dipecahkan ususnya, diputar-putar di tubuhnya, macam model. Itu mimpi, Pak. Hadis dari mimpi, tapi sahih. Jadi Nabi kalau bermimpi itu bukan mimpi biasa, tapi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, ada model mimpi, itu mimpi yang disebut dengan bunga tidur. Ya. Jadi kita yang kelelahan memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang sebuah cita-cita yang tak kesampaian, itu bisa ke bawah mimpi. Ya, makanya jangan terlalu lama dipendam-pendam, nanti ketahuannya waktu menggigau dalam mimpi. Ya, misal seorang laki-laki ternyata punya istri yang lain yang dia pendam-pendam, tidak dikasih tahu istrinya, itu tiba-tiba malam mimpi dia panggil-panggilnya nama istri keduanya. Disitulah ketahuan kena siram air panas di tengah malam. Yang kekun bunga tidur. Menggigau itu bahagian daripada pelampiasan bunga tidur. Capeknya apa, yang tak bayar kredit, ya nanti mimpinya dia akan mengucapkan kredit gitu. Jadi begitu keadaan kita, itu mimpi yang namanya bunga tidur. Itu tak perlu diceritakan. Artinya selama kita melihat tak ada orang yang dijamin Allah mampu menafsirkan, menakwilkan, jangan ceritakan mimpi itu. Nabi yang mengatakan jangan ceritakan mimpi. Nah, mimpi ketiga itu gangguan dari syaitan. Dan biasanya orang ini itu orang-orang yang lupa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Tidak berwudu, tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada doa-doa, tidur seperti kerbau tidur, begitu tutup mata langsung tercampak. Tidak ada rencana bangun malam, tidak ada apapun di dalam dirinya berselimut dengan amalan-amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kemungkinan diganggu syaitan. Bisa-bisa terkena sihir. Dan syaitan mampu datang di dalam mimpi-mimpi kita. Model mimpinya mengerikan biasanya, Pak. Yang saya baca di beberapa buku tentang alam jin dan rahasia-rahasia ilmu ru'yah, itu kalau sudah model mimpi diangkat ke atas tinggi sekali, lalu tiba-tiba dicampak ke bawah, jatuh melayang, lalu kita hangap di atas kasur, Pak. Hangap apa bahasa Indonesianya? Hangap. Apa bahasa Indonesianya hangap? Ini betul-betul tak tahu saya ni. Hangap itu apa ya? Semaput apa? Jadi kita dicampak dari atas itu. Itu hati-hati itu. Itu kalau sudah berulang-ulang tiap malam, itu kemungkinan kita sedang diganggu syaitan atau berbentuk sihir, atau bertemu dengan sesuatu yang mengerikan, kita lari. Ada yang bertemu dengan suster ngesot, lari, padahal susternya ngesot di belakang, Pak. Sebenarnya kan tak perlu lari, jalan aja aman. Tapi orang yang sedang mimpi diganggu syaitan, penuh dengan ketakutan, bangun kemudian berkeringat basah karena ketakutan. Itu perlu segera mendekat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan kita menjauh dari Allah. Nah, ternyata Nabi suka bertanya ke sahabat. Kalau Nabi yang tanya, sahabat sering cerita, tadi malam aku mimpi begini. Jadi karena kita sudah tidak ada lagi Nabi, jangan suka ceritakan mimpi kita ke orang, karena orang tersebut tidak diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui rahasia mimpi. Salah-salah kita bisa tersesat. Nanti macam-macam, Pak. Tadi malam saya mimpi gigi atas
tanggal ke bawah. Memang ada gigi tanggal ke atas, gigi atas tanggal ke bawah. Langsung kasih tahu mata tangga, itu kalau bukan mamamu meninggal, ayahmu akan meninggal. Mulai dari itulah kita jaga-jaga, kita lihat ayah kita terus-terusan, kok matanya udah kosong pandangannya. Mama kita lagi buat lontong, kita perhatikan kapan. Itu akibat kita ditakwilkan oleh kebohongan-kebohongan. Kalau gigi tanggal yang di bawah, berarti yang meninggal nanti anak. Makanya yang tanggal di bawah nanti disuruh campak ke atas seng giginya supaya tidak jadi meninggal. Pokoknya berat tak pungung macam-macam urut. Makanya mimpi itu tidak perlu diceritakan. Disuruh tahan oleh Rasulullah, simpan, lupakan. Karena dia bisa menyebabkan kesesatan. Karena orang kita pengaruh budaya, keyakinan Nusantara dulu itu masih tersisa banyak cerita-cerita khurafat. Dulu sebelum Islam datang ke Nusantara ini kan dikuasai oleh dua kerajaan besar, Majapahit dan Sriwijaya. Yang keduanya notabene-nya beragama Hindu dan Buddha. Jadi kepercayaan kepercayaan Hindu itu masih melekat. Akhirnya dimasukkan ke dalam tafsir mimpi oleh orang-orang yang bodoh, apalagi memakai primbon. Nah, inilah kesesatan yang berakibat jatuh dalam kesyirikan. Nah, jemaah melakukan Allah. Beda kalau Nabi yang bertanya. Nah, maka sahabat sering cerita karena Nabi diberi hak menakwilkan mimpi. Lalu pada suatu hari, wa innahu qala zata ghadat. Pada suatu hari Nabi ketika berkumpul dengan sahabat, lalu beliau tiba-tiba bercerita tentang mimpinya. Mimpi beliau. Apa kata beliau? Innahu atani al-lailah atiyan. Tadi malam aku bermimpi, aku didatangi oleh dua orang. Wa innahuma ibta'asani, dan kedatangan keduanya membuat aku terjaga. Maksudnya bukan terjaga dari tidur, artinya mereka mengambilku, mengajakku dalam mimpinya. Qala li, mereka berdua mengatakan kepada aku, intalik Muhammad, kita pergi, bangkit, sekarang kita pergi. Jadi diajaklah Nabi pergi dalam mimpinya. Fantalaqna, lalu kami berangkat. Fa'ataina ala rawdatin mu'tamah, dan kami sampailah di satu rawdah, taman yang begitu indahnya. Fiha min kulli launir rabi', semua warna di musim semi semua ada di situ. Jadi kan musim semi itu bunga-bunga bermunculan. Di Arab itu kan ada 4 musim, walaupun yang dominannya 2, as-saif dan syita, tapi perantara di antara kedua musim itu yaitu al-kharif wal rabi', musim gugur dan musim semi. Yang paling indah itu kapan? Musim semi, ketika bunga sudah mulai tumbuh kembali. Jadi semua warna ada. Nabi ingin mengatakan indah sekali tempat itu. Semua warna-warna yang ada di musim semi semua ada di taman-taman itu. Wa iza baina dhahraya ar-rawdah rajulun tawil, lalu di tengah-tengah taman itu ada seorang laki-laki yang tinggi sekali, orangnya tinggi sekali. La akadu ara ra'sah tulan fis sama', hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya karena kepalanya menjulang ke langit. Jadi saking tingginya, jadi kepalanya sampai seakan-akan menjulang ke langit. Maksudnya kalau kita harus mendongak melihat kepalanya. Itu laki-laki itu, bentuknya begitu kata Rasulullah. Lalu kemudian wa iza hawwala ar-rajul min aksari wildan hawla ar-rajul min aksari wildan ra'aituhum qad, dan kulihat di tengah-tengah laki-laki itu, artinya di sekelilingnya dipenuhi oleh anak-anak yang bermain-main di tengah-tengah laki-laki tersebut. Artinya ni dia dikelilingi oleh anak-anak, main sana main sini, dan dia yang berada mengawasi melihat anak-anak tersebut. Lalu qultu lahuma, aku berkata kepada dua orang tadi, ma hadza ma haula. Lalu aku bertanya, ni siapa ni laki ni? Yang laki ni siapa, kata Rasulullah dalam mimpinya. Dan siapa tu anak-anak tu, anak siapa itu?
Lalu mereka berdua, qala li, mereka kemudian mengatakan intalik Muhammad, berangkat dulu, pergi dulu, kita pergi. Lalu diajak lagi pergi menjauh dari tempat tersebut. Lalu kemudian Nabi kembali bertanya, fa inni qad ra'aitu munzul lailah ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu. Aku sudah lihat malam ini sesuatu yang begitu ajaib. Maksudnya Nabi melihat taman yang begitu indahnya, ada seorang laki-laki begitu tingginya, lalu kemudian dikelilingi oleh anak-anak sekitarannya. Aku melihatnya. Lalu Nabi bertanya, apa yang kulihat itu? Coba jelaskan, apa yang kulihat? Qala li, lalu kemudian dua orang itu berkata, amma inna sanukhbiruka, sekarang kami akan kabarkan engkau. Wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Di situ bunyi hadisnya begitu. Yang engkau lihat laki-laki yang tinggi itu, itulah Nabi Allah Ibrahim yang menjadi bapaknya para nabi. Itulah Ibrahim yang tinggi tadi. Kalau kita pikir wajar, karena kita tahu dalam sejarah orang dulu memang ditakdirkan Allah tinggi. Nabi Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingginya 60 hasta, situna zira, 60 hasta. Satu hasta 50 cm, berarti sekitar 30 meter. Ini tinggi masjid ini sampai ke Kubah berapa Pak? 10 meter sampai ke Kubah tu. Kalau ini sampai 10 meter ke Kubah tu, maka Nabi Adam itu 3 kali lipat Kubah ini Pak, besarnya. Maka kan wajar kalau kita melihat sampai mendongakkan kepala. Itu Nabi Adam. Nabi Hud, kaum Ad, itu bahkan ada yang lebih besar, raksasa betul itu Pak. Itu raksasa itu sampai diberikan oleh Allah kekuatan pada kaum Ad. Nanti dalam tafsir disebutkan kalau mereka ingin menghancurkan satu kaum ke dalam perang, mereka akan menggenggam satu batu. Itu satu kampung bisa hancur dengan satu batu yang mereka genggam, saking besarnya. Makanya kalau kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu, kita akan mulai beretorika, kayak mana cara mereka bangun. Itu Madain Saleh Pak. Madain Saleh, yaitu perkampungan bekasan orang-orang yang dikutuk oleh Allah dari kaum Nabi Saleh. Itu kan salah satu yang dijadikan tempat wisatanya adalah keindahan bangunan-bangunan yang mereka bangun. Jadi dari bebatuan dibuat jadi rumah, dan itu mampu mereka membuat pintu-pintu yang sangat tinggi. Pintunya tinggi-tinggi sekali. Maka kita berfikir kayak mana cara bangunnya. Tapi kalau orang tahu sejarah, sebenarnya ya wajar, mereka dulu begitu tingginya. Hari ini belum terbongkar bagaimana Fir'aun membuat piramid. Belum terbongkar bagaimana Fir'aun membuat piramid. Semua mencari tahu berdasarkan gaya hidup zaman sekarang. Ada yang mengatakan mereka mungkin akan membawa lebih dahulu tanah-tanah, kemudian dijadikan bebatuan atau di tanah liatkan di atas sana. Ada yang tak masuk akal juga, nanti mereka akan membuat dari bawah, kemudian sedikit-sedikit. Tapi bagaimana cara membawa batu sampai ke ujung, tidak ada yang tahu bagaimana. Tapi kalau kita kembalikan ke Al-Quran, bisa jadi di zamannya Nabi Musa orang masih tinggi. Mamanya kan tinggi pupayah mangga berat dengan buat batai tik water. Ya. Cuma kita hari ini agak bingung karena kita kecil-kecil. Membuat piramid yang begitu tinggi dengan satu batunya sebesar-besar satu rumah, kita bingung. Mungkin bagi orang dulu itu membawa batu itu biasa saja, memotong batu biasa saja. Makanya kita ini kadang-kadang tak sanggup berfikir kekuasaan Allah terhadap orang-orang di masa lalu. Jadi Nabi Ibrahim itu masih tinggi sekali, kata Rasulullah, kata malaikat. Ini yang dimaksud dua orang tadi, malaikat dalam mimpi itu. Itulah Ibrahim alaihissalam. Wa ammal wildan alladzina haulah, sedangkan anak-anak yang bermain-main di sekitaran laki-laki itu, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Malaikat itu mengatakan itulah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah, maksudnya belum baligh, belum ada dosanya. Itulah mereka. Jadi bahasa di sini
ya, bahasa semua anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Lalu para sahabat setelah mendengarkan cerita itu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, qal ya Rasulullah wa auladul musyrikin, ya Rasulullah, itu tadi kan anak-anak kaum muslimin, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin, anak-anak kafir yang meninggal waktu kecil-kecil, apakah mereka juga dipelihara oleh Nabi Allah Ibrahim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wa auladul musyrikin, kata Rasulullah, ya, begitu juga anak-anak kaum musyrikin yang belum berdosa, yang meninggal di waktu kecil, mereka semua dianggap anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah. Jadi semuanya dalam keadaan pemeliharaan di bawah asuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, jemaah melakukan Allah, sekarang mari kita berfikir sejenak. Kita hari ini yang Allah berikan anak, tentu semua cita-cita kita sama. Kita ingin agar anak-anak kita jadi anak yang saleh, jadi orang yang bermanfaat untuk agama, ya. Kemudian kita ingin mereka berbakti. Kita ingin semua kita berkumpul kembali dengan anak-anak kita di dalam surga. Tentu itu keinginan yang sama. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita akan mengorbankan segala-galanya. Kita asuh mereka. Ada 5 orang anak, semuanya asuh dari kecil. Apalagi mamaknya, itu berjuang habis-habisan mengasuh anak. Yang satu di ayunan, yang 2 sedang bermain dengan mainan, yang satu yang sudah agak besar sedikit harus diantar ke sekolah. Itu diajarkan Iqra, waktu diayun pun didendangkan kalimah-kalimah yang baik. Semua harapan ingin baik. Ketika mereka membesar, kita keluarkan harta, kita masukkan ke pesantren, lalu kita nasihati, nak hafal Quran ya nak hafal hadis ya nak, setelah itu kamu tuntut ilmu fikihnya. Terus kita menginginkan sesuatu agar mereka baik. Kadang-kadang ada yang S1 masih dalam biaya kita. Kita kirim wang kos, kita kirim beli laptop, kita buat ini, buat itu. Semuanya berjuang. Apa yang kita inginkan? Masuk surga. Sekarang coba kita fikirkan, mana yang lebih beruntung? Mereka yang diambil di waktu kecil sudah ada jaminan masuk surga, sedangkan kita habis peng mertuh juta belum ada jaminan. Ujung-ujungnya tamat S1, semua yang kita harapkan buyar dengan terlibatnya dia di sabu-sabu. Ada yang sudah main judi online, ya. Buyarlah semua harapan kita. Sudah capek kita didik. Beruntungnya mereka yang diambil di waktu kecil. Makanya kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu baik bagi kita. Maka kita yang mengalami keadaan ini, kalau diambil di waktu kecil, berbahagialah anak kita sekarang berada di tangan Nabi Allah Ibrahim. Nah, kenapa Ibrahim? Kenapa tidak Nabi lain? Karena beliau bapaknya para Nabi. Kita ini kan berasal dari 2 keturunan, yaitu antara Ishak dan Ismail alaihissalam. Maka inilah agama yang dibawa oleh para nabi, dan yang menjadi bapaknya para nabi yaitu Ibrahim. Maka anak kita diasuh oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam, ya. Dan ini menimbulkan kebahagiaan bagi kita, insyaallah. Baik, demikian insyaallah kita sambung kembali dengan keutamaan yang lain di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.